Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya ya. Rapikan dulu. Biar kita tambah bersemangat. Dan kalau rapi kan enak nanti belajarnya. Ya, biar rapi semua, bagus. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir? Siapa? Siapa? Terus siapa lagi? Terus? Oh iya, kita belum berdoa ya. Oke, biar lebih bermanfaat, biar lebih barokah, maka kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran mengenai sujud syahwi. Sebelumnya ada yang pernah dengar sujud syahwi? Oh, sudah. Sudah. Yakin? Yakin. Apa itu sujud syahwi? Tahu nggak? Nggak tahu, katanya udah pernah dengar. Iya. Berarti kalau belum tahu, kira-kira pada slide PPT ini kita akan membahas apa aja kira-kira? Ya, sujud syahwi, tapi membahas tentang pengertian. Terus apa lagi kira-kira? Ciri-ciri, tapi pendapatnya sebab sujud syahwi. Terus apa lagi? Bisa ada yang bisa menebak? Ya betul. Ada nanti doa bacaan sujud syahwi. Terus apa lagi? Kira-kira? Atau tata cara pelaksananya. Nah, kita akan kupas tuntas di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita pertama mempelajari dulu tentang pengertian sujud syahwi. Jadi ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau secara bahasa itu artinya lupa atau lalai terhadap sesuatu dan berpaling dari sesuatu kepada yang lain. Nah, ini pengertian secara bahasa dari kata syahwi. Tapi karena ini ada kata sujud, maka ya ini lupa atau lalai dalam ibadah sholat, maka kita harus melakukan sujud syahwi. Nah, kalau secara istilah ini, sedang secara istilah sujud syahwi dilakukan pada akhir sholat atau sesudahnya untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Jadi sujud syahwi itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa terhadap gerakan sholat. Misalnya nih, ketika kita sholat, kita ragu-ragu tadi berapa rakaat ya? Oh, enggak 2, 3. Nah, kalau ragu gitu, nanti di akhir sebelum tahiyat akhir itu lakukan sujud syahwi terlebih dahulu. Nah, untuk bagaimana bacaan, tata cara, dan sebab-sebab yang lainnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini sebelum menginjak ke lebih dalam, kita harus memahami dulu dasar hukum sujud syahwi. Ada yang mau mencoba membacakan? Ya, silakan dibaca. Mazhab Al-Hanafi dan Al-Hanabilah berpendapat sujud syahwi itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Al-Hanabilah menegaskan pelaksanaan sujud syahwi dari sesuatu yang membatalkan sholat secara sengaja hukumnya wajib. Dalil yang dikemukakan atas pendapat ini adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat dalam sholat 3 atau 4 rakaat, maka ulanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah mengendapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi hadis riwayat Muslim. Jadi ini ada dua hukum mengenai sujud syahwi. Yang pertama dari mazhab Hanafi dan juga Hanafi. Jadi mereka berpendapat bahwasanya sujud syahwi itu wajib. Jadi wajib harus dilakukan apabila
terjadi hal-hal yang dianggap meragukan atau entah lupa berapa rakaat atau mungkin salah gerakan, itu bisa melakukan sujud sahwi. Ini mazhab Hanafi dan juga Hanafi berpendapat wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua ada hukum sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i. Ada yang mau mencoba membacakan? Siapa? Silakan. Yang keras, ya temannya dengar. Apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan pastikan di atas keyakinan bila sudah selesai sholat. Jika dua kali kalau ternyata rakaat sholatnya sudah lengkap, maka rakaat kedua sujud sahwi itu menjadi nafilah ibadah tambahan dari istilah. Nah, kalau mazhab Syafi'i, mereka menjadikan sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu apa artinya, tahu? Sunnah itu tidak kalau dilakukan mendapat pahala. Ya betul. Kalau kita lakukan itu mendapat pahala, kalau kita tidak melakukan itu tidak apa-apa. Maka boleh nih mazhab Syafi'i apabila ingin mendapatkan pahala dan ketika sholat menjumpai hal-hal yang menjadi sebab terjadinya sujud sahwi, maka ya dilakukan. Itu tidak apa-apa. Itu menurut pendapat dari mazhab Syafi'i. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah ini kita memasuki sebab-sebab yang mengharuskan kita melakukan sujud sahwi. Itu yang pertama, seseorang ragu-ragu mengenai jumlah bilangan sholat. Nah, sebagaimana yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal, ketika kita ragu-ragu dalam sholat, misalnya sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, tapi ternyata kita jadi 3 rakaat. Nah, karena nggak fokus, mungkin karena apa ya? Ngantuk atau mungkin diganggu hewan gitu ya, jadi nggak fokus. Nah, maka kita harus melakukan ini sujud sahwi untuk menyempurnakan ibadah kita. Kemudian yang kedua ini apa dibaca? Lupa duduk tahiyat awal. Ini biasanya di sholat yang jumlah rakaatnya kalau nggak 4 atau 3. Kalau subuh kan nggak ada tahiyat awal. Jadi kemungkinan di sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib maupun sholat isya. Jadi contohnya ketika harusnya tahiyat awal itu kan harusnya duduk dulu, tapi kita langsung berdiri. Nah, maka nanti harus melakukan sujud sahwi di akhir sholat sebelum tahiyat akhir. Kemudian yang ketiga ini apa? Nah, rakaatnya kurang. Berarti kayak misalnya sholat subuh 1 rakaat ya, karena ngantuk ya 1 rakaat. Sholat asar jadi 2 rakaat saja atau 3 rakaat. Nah, gitu, rakaatnya kurang. Kemudian yang keempat, nah, kelebihan rakaatnya sama kayak tadi. Contohnya sholat subuh menjadi 3 rakaat, ya kan? Itu kita harus melakukan sujud sahwi karena masuk dalam sebab-sebab keempat ini. Ragu-ragu, lupa duduk tahiyat awal, rakaatnya kurang atau kelebihan rakaatnya. Nah ini bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi itu sebenarnya sama halnya seperti bacaan sujud biasa, tapi ada juga bacaan khusus kayak yang nomor 1. Kelihatan kan? Nah bacanya subhana man layanamu wala yasbu. Jadi artinya itu maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Ini bacaan yang khusus. Tapi yang biasa kita baca ketika sujud kan di antara 2 ini, 2 atau 3. Kalian biasanya pakai yang 2 atau yang ketiga? Ketiga. Sebenarnya sama aja, ini bisa dipakai yang nomor 2 atau nomor 3. Kebanyakan ketika melakukan sujud sahwi itu yang dibaca itu yang nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng nomor 1 dulu bacaan sujud sahwi. 1, 2, 3. Subhanaman layanamu wa la yasbu. Artinya dibaca Maha suci yang tidak mungkin tidur dan lupa. Yang kedua, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. artinya Maha suci Engkau ya Allah
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Jadi sujud itu kan kita menundukkan tubuh kita merasa bahwasanya kita adalah makhluk yang paling rendah di hadapan Allah. Maka bacaannya ya kurang lebih artinya gini, maha suci zat yang tidak mungkin itu dan lupa. Karena kita kan manusia tempatnya lupa dan salah. Maka kita harus mengagungkan Allah karena Allah adalah zat yang maha tidak mungkin tidur dan juga lupa. Kemudian bacaan berikutnya juga sama, kita mengagungkan Allah, kita merasa paling rendah di hadapan Allah. Maka artinya kurang lebih seperti ini, maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, kita memohon ampunan, memohon karena kita makhluk yang lebih rendah daripada Allah. Kemudian yang ketiga, artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Sama, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah selain-lainnya zat yang maha tinggi. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai tata cara sujud syahwi. Itu ada 4 karena tadi ada 4 sebab ya, maka ini tata caranya juga ada 4. Yang pertama, ketika kita merasa ragu. Jika merasa ragu jumlah rakaat, maka dipilih jumlah rakaat yang terkecil. Kemudian setelah tasyahud akhir sebelum salam sujud 2 kali tanpa doa di antara 2 sujud. Jadi ketika merasa ragu nih, maka pelaksanaannya adalah sebelum tahiyat akhir itu kita sujud lagi. Jadi sujudnya 2 kali. Nanti ada video demonstrasinya. Kemudian yang kedua, apabila kekurangan jumlah rakaat, maka sebelum salam berdiri lagi ditambah dulu 1 rakaat atau berapa kurangnya gitu. Misalnya kurangnya 2 ya ditambah 2 rakaat, kalau kurangnya 1 ya ditambah 1 rakaat. Kemudian setelah tasyahud akhir sujud 2 kali sama. Tapi bedanya ini ditambah dulu rakaatnya kalau yang karena kekurangan jumlah rakaat. Kemudian yang ketiga, coba dibaca. Jika kelebihan rakaat sholat, nah kalau kelebihan rakaat sholat, tata caranya sama kayak yang nomor 1. Jadi kita sujud 2 kali sebelum salam gitu. Yang keempat terakhir, jika lupa tasyahud awal, maka setelah tasyahud akhir sujud 2 kali bersama. Jadi maka setelah tasyahud akhir sujud 2 kali kemudian baru salam. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada video demonstrasinya mengenai bagaimana tata cara sujud syahwi. Nah, jadi ini sudah selesai membaca bacaan tahiyat akhir. Jadi sebelum salam itu sujud dulu, terus membaca doa sujud tadi ini subhanallah dibaca 3 kali, kemudian bangun, terus sujud lagi. Nah, karena sujudnya 2 kali, sama dibaca. Baca 3 kali. Jadi boleh pakai ini atau boleh pakai bacaan sujud yang biasanya dipakai. Nah, kemudian baru salam. Gitu. Itu pelaksanaan dari sujud syahwi. Kemudian barangkali dari apa yang sudah Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau saya? Insyaallah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian ini Bapak memiliki soal sebagai tugas ya, nanti silakan dikerjakan di rumah. Ini kalau bagikan nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti nilainya masuk sebagai nilai ulangan. Jadi taruh ke belakang, dibagikan ke teman yang lainnya. Ya itu silakan disimpan baik-baik. Besok di pekan
pekan berikutnya silakan dibawa dan dikumpulkan. Dan kita akan membahas apa isi dari pertanyaan tersebut, dan kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah melakukan pembahasan. Nah, harapannya ketika sudah mempelajari ini nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan sholat, kita merasa ragu atau kita kelebihan rakaatnya atau kurang, nah itu bisa melakukan sujud sahwi, bacanya seperti tadi. Kemudian pekan depan pokoknya jangan lupa itu tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kemudian jangan lupa nanti sholat zuhur ya, karena ini sudah jam 12. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.